Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Halo, kenalin ya, kita dari Universitas PGRI Semarang. Nah, kakak-kakak yang di depan ini akan memberi informasi sedikit nih mengenai apa sih itu kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, kakak mau tanya nih kepada kalian, udah pada sarapan belum? Dah. Sudah. Oke, baik. Berarti nanti kita memulai ini semua dengan semangat ya. Ya. Nah, sebelumnya perkenalin nih, nama kakak Naila Zalfazakia dan nama teman-teman kakak silahkan. Saya Fadila Dwi Pangestu. Saya Cindy Iliana, bisa dipanggil Cindy. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materinya ya. Yang pertama, apa sih kekerasan itu? Nah, kekerasan itu terkait dengan kesehatan mental sendiri ya. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Nah, data dari di lapangan sendiri itu menurut WHO tahun 2020, sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Berdasarkan data yang didapatkan oleh OSF pada tahun 2019, tercatat sebanyak 2.600 kasus nih teman-teman. Dan kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang selalu dilakukan oleh lingkungan orang tua. Jadi di lingkungan terdekat kita sendiri ya itu. Nah, dan dari data KPAI pada tahun 2020, 62% anak yang berusia 18 tahun ke bawah telah mengalami kekerasan. Jumlah anak yang mengalami kekerasan fisik sendiri itu ada 8,7 juta. Sedangkan jumlah anak yang mengalami kekerasan verbal sebanyak 49, juta jiwa. Oke, lanjut ya. Nah, ini akan dibacakan oleh teman kakak. Silahkan kak. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor tersebut berasal dari dalam individu atau keluarga. Yang pertama itu ada pengetahuan, di mana pengetahuan tentang pola asuh yang benar bisa menjadi penyebab kekerasan terhadap anak. Misalnya, orang tua yang tidak paham bagaimana cara mendidik anak secara baik mungkin cenderung menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan. Nah, yang kedua ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang rendah juga berpengaruh. Orang tua dengan pendidikan terbatas biasanya tidak mengetahui dampak buruk kekerasan atau metode lain yang lebih sehat untuk mengasuh anak. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar individu atau keluarga. Meliputi yang pertama ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi seperti kesulitan finansial atau kemiskinan seringkali menjadi penyebab stres dalam keluarga. Kondisi ini bisa memicu kekerasan terhadap anak karena orang tua melampiaskan tekanan tersebut. Selanjutnya ada lingkungan, di mana lingkungan sendiri yang tidak sehat juga mempengaruhi. Kalau seseorang tumbuh dalam lingkungan yang biasa dengan kekerasan, besar kemungkinan pola ini akan diterapkan lagi kepada anak-anaknya. Selanjutnya ada dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak. Nah, yang pertama itu anak sering mengalami kekerasan, mereka akan mengingat semua tindak kekerasan yang dilakukan. Yang kedua, anak menjadi generasi lemah seperti agresif, apatis, pemarah, serta menarik diri. Nah, yang terakhir memiliki kecemasan berat, ketakutan yang berlebihan, serta depresi. Selanjutnya ada memiliki gangguan tidur, tidak dapat bersikap tegas, sulit beradaptasi dengan lingkungannya, dan merasa tidak percaya diri, beresiko menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain dan juga terhadap anaknya kelak. Oke, untuk penanganannya sendiri akan dijelaskan oleh teman kakak yang namanya Kak Cindy. Silahkan kak. Nah, yang selanjutnya ada penanganan kekerasan pada anak. Yang pertama, melalui pendidikan dan Sebentar kak, suaranya agak
Suaranya agak itu error. Coba Tempat ada diulang. dukungan untuk keluarga. Kemudian melalui masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan, dan yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas. Nah, ajak orang sekitar kita untuk stop melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, setelah kita menampilkan PPT ini, kakak-kakak akan mencoba untuk menampilkan games. Sebenarnya games tersebut itu kita tampilkan di layar kalau kita ada di kelas, tetapi kemungkinan kan kita tatap muka. Jadi games akan dijelaskan oleh Kak Cindy. Silahkan Kak. Ya, jadi kami akan menampilkan game dengan aturan yang pertama, kami akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil berisi 3-5 orang. Nah, setiap kelompok itu akan memilih salah satu anak yang akan menjadi yang akan dilindungi di tengah, sementara anggota yang lainnya menjadi pelindung di antara anak-anak tersebut. Nah, kemudian kelompok kami akan menyiapkan satu buah bola kecil yang akan digulung, dan bola itu digunakan sebagai ancaman kekerasan. Nah, anak-anak yang melindungi anak di tengah ini bertugas untuk melindungi agar anak di tengah ini tidak terkena bola yang akan kami berikan. Baik, kalau boleh tahu apa sih Kak tujuan dari game tersebut itu? Jadi dari games ini diharapkan itu siswa itu lebih bisa memahami apa sih arti kekerasan itu untuk teman-teman di sekitarnya, dan lebih bisa aware gitu. Jadi di games tersebut itu kita bisa belajar banyak nih. Yang pertama, kita bisa saling tolong-menolong jika ada salah satu teman yang sedang mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Contohnya seperti kekerasan verbal tuh salah satu teman ada yang ngebully. Nah, kita sebagai teman yang baik bisa melindungi dan menolong teman tersebut agar tidak dibully dengan satu kelas. Adapun kalau kekerasan fisik sendiri itu jika kita mengalami kekerasan seperti pukulan atau apa dengan teman sekelas ataupun teman yang lain, nah kita sebagai teman bisa menolong atau membantu agar tidak melakukan pertengkaran tersebut. Bagaimana teman-teman, bisa difahami nggak dari games tersebut? Bisa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi untuk menonton video sedikit dengan contoh dari kekerasan. Kita tampilkan di videonya sekarang ya. Halo cantik, nama kamu siapa? Aisyah, Oh, lagi ngapain kamu? sama teman. Bapak ibu di mana? Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Saya orang tuanya. Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Oke, nah itu sedikit. Sebentar. Sorry ya teman-teman. Nah, itu sedikit penjelasan nih dari
mungkin dari kakak-kakak. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kakak-kakak boleh, dan jika ada sesuatu yang sekiranya apa sih kak tentang bullying itu atau tentang kekerasan itu bagaimana, itu juga boleh. Atau kalian sudah ada yang tidak ditanyakan? Yuk guys. Oh ya, kakak-kakak bisa bantu dong untuk teman-temannya jika ada yang mau ditanyakan. Kayak gimana adik-adik? Ada yang ditanyakan kak? Kayaknya nggak ada yang ditanyain ya kak. Oke, baik. Jika nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipannya untuk adik-adik yang telah bergabung ke Zoom kakak-kakak yang sudah memberikan sedikit informasi mengenai apa sih kekerasan tersebut pada anak. Nah, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kesalahan kata atau ucapan dari kakak-kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys. Terima kasih teman-teman.